Ya teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel saya, channel Perjuangan Perintis Jalan Hidupku. Sore ini saya persiapan untuk on beat dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Tapi saya juga meluangkan waktu untuk istirahat ya, jadi juga tidur. Jadi bukan langsung on beat dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi tanpa henti, itu tidak. Saya ada jam-jam tertentu saya matikan aplikasinya, kemudian saya tidur untuk melepas lelah. Saya mengambil sistem jam operasional, jadi bukan reguler. Jam operasional itu sudah ditentukan jam operasionalnya. Jadi saya itu jam operasionalnya itu jam 5 sore sampai jam 11 malam, kemudian jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Tapi saya juga tidak on terus ya. Jam-jam tertentu saya matikan aplikasinya, kemudian saya tidur untuk melepas istirahat ya. Nah, persiapan yang akan saya bawa karena nanti saya tidur di warung ya, warung yang kosong yang sudah tutup. Nah, yang pertama saya itu kan tentunya membawa jaket identitas seperti ini ya. Nah, ini jaket identitas Gojek. Ini saya ada 3 ya. Saya memakai 3 jaket karena malam hari supaya tidak kedinginan. Kalau cuma 1 jaket ini saya kedinginan ya teman. Ini adalah jaket pertama ya. Kemudian ini adalah jaket kedua. Ini cukup lumayan menahan angin malam ya di dada ya, jaket ini. Ini jaket yang hitam. Kemudian ini adalah jaket rompi ini ya, nih. Ini adalah yang paling luar ya. Kemudian nanti yang hitam ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi ini saya ada 3 karena untuk menahan dingin ya. Kalau cuma 1 saya nggak kuat karena umurnya sudah 50 tahun ke atas ya. Kemudian saya juga membawa tas kecil ini. Nah, ini ada obat mata sama obat kalau kedinginan. Obat mata itu kadang-kadang kita pakai helm ya, memang sudah ada kacanya. Nah, tiba-tiba kita itu buka, itu ada debu atau ada serangga masuk ke mata kita. Wah, itu kadang sakit sekali. Nah, ini saya membawa obat mata. Kemudian ini obat untuk mengusir rasa ya dingin, masuk angin lah ya, atau pegel-pegel. Ini saya oleskan ya. Saya pernah ya, karena terlalu capek ya, saya itu mau ngasih obat mata, itu keliru obat yang masuk angin ini, jadi di mata tuh panas sekali ya. Karena saya saking capeknya jadi keliru malam-malam itu ya. Ya itu suka dukanya teman-teman. Terus tas kecil ini berisi kartu-kartu saya, ada ATM, ada SIM, ada KTP, ada STNK ya, yang di sini. Ini penting ini ya. Nah, kemudian juga ada uang receh untuk kembalian ya. Biasanya kalau misalnya di makanan, food itu kadang ada tunai yang membayar ya. Kemudian mereka kadang-kadang uangnya besar ya, harus dikasih kembalian. Nah, ini saya membawa kembalian ya. Di samping itu kan juga harus siap sedia uang cash apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya ban bocor ya, kemudian ada kerusakan kecil ya, kemudian untuk bensin dan sebagainya. Jadi ini tas kecil ini saya selempang ini ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau melihat driver ojol itu biasanya banyak yang pakai tas kecil ya, berbagai macam bentuk, karena itu untuk ya itu ada uang, ada STNK, KTP dan lain-lain ya. Nah, sesuai dengan keperluan masing-masing. Kemudian saya juga membawa peralatan konten karena saya sambil ngaspal, sambil on beat, sambil ngojol itu bikin konten ya. Saya biasanya jam 5 start on beat, itu 3 jam pertama itu saya on beat. Nah, biasanya saya setelah 3 jam on beat ya, karena jam operasional itu circle, geser nyantol. Jadi setiap geser itu pasti dapat orderan, setiap geser dapat orderan. Jadi 3 jam itu sebetulnya sudah cukup capek teman-teman ya, sudah cukup capek. Kecuali kalau yang masih muda-muda itu ya, mereka bisa full ya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam itu full. Kalau saya ya itu jam 5, 6, 7, 8 ya, paling maksimal itu jam 9 saya itu sudah capek banget teman-teman, karena ya itu tadi circle, geser nyantol. Nah itu ya, itu jam saya paling 3 atau 4, paling lama 4 jam itu sudah capek banget ya,
sudah nggak konsen di jalan bahaya ya. Akhirnya biasanya saya tutup aplikasinya. Kemudian saya istirahat sebentar ya, cari minum, teh hangat ya, kemudian snack. Kemudian saya mulai membuat konten. Nah, peralatan yang saya bawa adalah ini. Ini adalah holder HP. Ini biasanya kalau saya pas duduk-duduk di meja, nah ini cocok sekali nih ya, sambil duduk ya, sambil makan, minum teh, saya membuat konten ini ya. Ini adalah holder HP. Kemudian ada senter. Nah, ini senter ya. Ini senter. Nah, ini gunanya ya kalau ada apa-apa di jalan ya, bisa pakai senter, karena kadang-kadang saya dapat pesanan makanan tuh ya, food manter tuh kan harus lewat lorong-lorong gelap ya. Memang sudah ada lampu sepeda motor, tapi kadang-kadang ya kurang terang. Atau ini untuk penerangan kalau saya mau bikin konten ya, yang di tempat yang gelap-gelap, ini kan harus pakai bantuan cahaya. Kemudian ini ada power bank. Nah, ini power bank ini penting sekali ya. Ini untuk jaga-jaga kalau nanti HP saya itu lowbat ya, lowbat. Nah, ini sebagai penolong. Dan juga ada kacamata. Ini kacamata hanya untuk aksesoris saja ya teman-teman. Ini hanya untuk aksesoris ngonten ya, tidak dipakai waktu malam hari. Wong ini pakai siang aja agak gelap ya saya, apalagi kalau malam ya. Nah, itu perlengkapan. Kemudian ini ada gantungan HP ini. Nah, ini penting sekali nih, biasanya para driver ojol pakai ini ya. Soalnya kalau di kantong itu nanti bisa jatuh. Nah, kalau pakai ini udah aman ya. Kemudian ada lagi tongsis ya. Tongsis itu saya pakai, itu penting sekali tongsis. Nah, ya. Nah, ini tongsis nih. Ini pakai ya tongsis nih. Nah, nih. Ini penting sekali nih ya, untuk ngevlog ya, untuk membuat konten. Ini penting sekali ya. Ini peralatan ini sederhana dan sangat murah, tapi kebutuhan apa itu sangat penting sekali. Jadi peralatan-peralatan tadi saya peroleh dengan secara bertahap ya. Sambil Gojek ada pemasukan, saya beli sedikit demi sedikit, akhirnya cukup lengkap ya. Kemudian juga ada cas HP. Ini cas HP ini harus selalu saya bawa ini, kalau enggak nanti repot kalau pas HP-nya habis. Kemudian juga power bank-nya juga habis ya, jalan satu-satunya ini ya. Biasanya cari warung atau ke base camp itu pakai cas ini ya, pakai cas ini ya teman-teman. Nah, ini cas. Nah, kemudian selain ini ada mic ya. Ini mic kalau misalnya ini jarak jauh ya, jarak jauh itu bisa pakai mic ini. Nah, itu tadi ya teman-teman peralatan saya kalau on beat ya. Jadi tidak hanya semata-mata peralatan untuk on beat saja, tetapi juga untuk konten. Jadi memang di Gojek ini ya, saya driver ojol ini sangat strategis sekali ya teman-teman. Bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan impian saya menjadi konten kreator ya. Karena saya bisa beli peralatan sambil nyicil, kemudian juga konten melimpah ya teman-teman. Mau konten food ya itu banyak sekali ya, konten vlog sambil jalan sambil bawa jaket. Gojek itu aman ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ada tempat yang bagus ya, ada tempat bagus kita membuat konten, kalau kita pakai jaket Gojek walaupun malam-malam, itu orang lihat udah ya biasa saja, oh itu lah Gojek lagi ngapain yang jelas kan identitasnya Gojek, bukan orang sembarangan, bukan pencuri, bukan apa gitu kalau pakai biasa. Jadi kadang-kadang saya kan di ujung gang, itu lampunya bagus, penerangan bagus, malam-malam jam 2 jam 3 saya bikin konten di situ pakai jaket Gojek, tenang-tenang saja, nggak ada yang negur, mereka udah tahu aja, oh ini Gojek sedang nggak tahu ngapain, yang penting dia itu Gojek gitu, bukan orang yang perlu dicurigai gitu ya. Jadi memang untuk meraih mimpi ya, sebagai seorang perintis itu memang harus all out ya teman-teman. Kita tidak boleh ragu-ragu ya. Ragu-ragu adalah kematian gitu kalau di dunia militer ya. Jadi kalau kita ragu-ragu ya udah nggak bisa jalan ya. Jadi memang tekadnya harus kuat ya, tekadnya harus kuat. Oke teman-teman, sampai di sini, bentar lagi saya akan on beat ya, jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.